وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. الحمد لله. Masyaallah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, sahibul bait yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Barusan kita mendengarkan daripada bacaan Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Imran, yang mana ini ayat pernah di belakang ayat ini pernah terjadi sebuah peristiwa, yaitu tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin, Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, beliau sempat merasakan rasa sakit yang luar biasa, demam beberapa hari. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW absen sholat berjamaah sebanyak 17 kali. Berarti 3 hari lebih cukup. Ada riwayat 17, ada yang mengatakan 13. Karena apa? Karena sakit yang begitu parah. Kalau kita mah bukan sakit, malas aja kita datang ke jamaah, ngantuk aja kita nggak jamaah. Bahkan seringkali cuma karena nongkrong merokok belum habis kita tinggalin sholat jamaah. Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam sebuah riwayat, sebelum beliau wafat, beliau itu tinggal di rumahnya Hafsah. Lagi berada di rumah istrinya yang bernama Hafsah. Lalu beliau sakit parah sehingga beliau meminta kepada Hafsah, minta izin untuk dibawa ke rumah Aisyah. Aisyah ini istri Nabi Muhammad yang paling muda, yang paling paham tentang gestur gerak tubuh Nabi Muhammad SAW. Paling paham nih Nabi lagi pengen apa, isyarat apa, paham. Termasuk istri Nabi Muhammad yang paling cerdas. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Mustalah al-Hadis, aktsar ruwatil hadis itu Sayyidatina Aisyah masuk di situ. Rata-rata laki-laki semua, sahabat-sahabat yang cerdas, akabir sahabat, terus juga aktsar ruwah, paling banyak riwayat hadis. Nyumpul satu perempuan, siapa? Sayyidatina Aisyah. Perempuan yang begitu cerdas. Maka Nabi Muhammad izin kepada Hafsah dan diizinkan. Pergilah Nabi Muhammad beranjak dari rumah Hafsah ke rumah Sayyidatina Aisyah, itu dibopong. Di kanan Abbas, di kiri Ali bin Abi Thalib atau balikannya. Yang kiri dua orang itu. Dibopong karena Nabi udah sakit parah, untuk jalan aja berat. Dibopong kayak gitu. Begitu nyampe di rumah Sayyidatina Aisyah, nggak lama dari situ azan berkumandang. Rumah Nabi dekat sama masjid. Bahkan makam Nabi sekarang itu sebenarnya hujrah Aisyah, kamarnya Sayyidatina Aisyah. Nabi kan diwafat di sini, di makam di situ. Akhirnya masyaallah hadirin, mendengar azan, Nabi bersiap-siap untuk datang ke Masjid Nabawi. Beliau udah siap-siap, udah uduk, tiba-tiba pingsan. Ketika pingsan, disadarkan, dibuat para keluarganya berusaha untuk menyadarkan Rasulullah. Sadar Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sadar bangkit, keinginannya untuk datang ke masjid masih kuat. Ajak aku untuk ke masjid, kata Rasulullah. Pas sudah siap-siap lagi mau jalan, pingsan lagi. Bahkan dalam riwayat 3 kali Nabi pingsan, tapi tetap masih pengen dibawa untuk ke masjid, pengen sholat. Sampailah akhirnya dibujuk oleh istri-istri, udah engkau sakit, istirahat dulu untuk udah pulih, baru datang lagi ke masjid. Ya, baru datang lagi ke masjid. Masyaallah hadirin, kita lihat, kita bandingin sama kita ini, ya Allah. Benar gak kita ini ikut Nabi Muhammad? Nah, Nabi udah wafat. Tadi dibacakan ayat, afa imma ta'au qutila qalabtum ala aqabikum.
Apakah ketika Nabi Muhammad wafat lalu kita kembali kepada jahiliyah sebelum Nabi Muhammad? Kita langsung mundur lagi, bukan maju lebih dekat ke Nabi, lebih dekat kepada Allah, tapi kita mundurin diri lagi dari Nabi Muhammad, menjauh dan menuju ke neraka, menuju kepada setan. Apa iman atau qutila qalbukum ala aqabikum. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Nabi Muhammad menyuruh kepada istrinya Aisyah, mur Abu Bakrin falyusalli binnas. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan ini sebuah isyarat bahwasanya Abu Bakar akan melanjutkan kekhalifahan. Dalilnya apa? Karena setelah itu Sayyidatuna Aisyah bukan ogah ya, beliau patuh, tapi beliau memiliki pandangan yang berbeda. Bukan nggak patuh, tapi pandangan yang berbeda dari pandangan Nabi Muhammad. Beliau pikir jangan Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang paling cepat nangis dengan ayat, hatinya itu lembut. Biar Sayyidina Umar aja. Maka akhirnya dibujuklah Rasulullah, gimana kalau misalnya Umar? Biar Umar aja yang jadi imam, jangan ayah saya. Umar ayahnya Hafsah. Dua-duanya mertua Nabi, Abu Bakar mertua Nabi, Umar mertua Nabi. Tapi Nabi masih kata Nabi Muhammad, mur Abu Bakar yang paling soleh dinas. Surah Abu Bakar yang jadi imam. Tetap Nabi nggak mau. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah mendatangi Sayyidatuna Hafsah, berbujuk, coba deh bujuk Rasulullah, kali aja kalau kita mau bujuk bisa, biar ABT jadi mah jangan aneh. Pada saat datang juga kepada Nabi Muhammad, tetap sampai Rasulullah katakan suruh, sampai Nabi ngomongin ini nggak ada yang dengar lagi, suruh Abu Bakar yang jadi imam. Akhirnya Abu Bakar lah yang jadi imam. Dan ini sudah menunjukkan para sahabat sudah paham Nabi nggak lama setelah ini wafat. Nabi nggak dari situ wafat. Bahkan terakhir pas sholat subuh dalam sebuah riwayat, subuh terakhir pada saat itu Nabi nggak sempat ikut ke masjid juga, tapi Nabi membuka horden dan kedengaran karena kan pada sebelah dengan masjid. Sahabat udah pada girang, sahabat pikir Nabi bakal sholat ke masjid, udah pada girang. Bahkan dalam riwayat Abu Bakar udah mundur nggak jadi imam, nyuruh Nabi Muhammad aja yang jadi imam gitu. Karena mereka pikir Nabi bakal keluar, ternyata enggak. Nabi cuma pengen melihat keadaan sahabatnya. Dan di hari yang sama Nabi wafat. Maka hadirin, ketika Nabi wafat, semua orang pada satu kebingungan. Semua orang akhirnya bingung, gak sadar bahwasanya mereka ini sedang di dunia. Karena sebelumnya mereka seakan-akan berada di surga bersama Nabi Muhammad. Yang Abu Bakar pada saat itu lagi di luar kota. Sayyidina Umar itu kehilangan kesadarannya, kehilangan kesadarannya sampai beliau mengatakan, siapa yang ngomong Muhammad wafat, sini kepalanya saya penggal. Muhammad nggak wafat. Nabi Muhammad sekarang pergi sebagaimana Musa pergi ke Tur Sina untuk bertemu dengan Tuhannya dan bakal balik lagi. Sayyidina Utsman menjadi orang yang terbisu, nggak bisa ngomong apa-apa ketika Nabi wafat. Sayyidina Ali, orang yang paling gagah, itu dalam riwayat beliau ketika mendengar Nabi wafat sampai terduduk tuh, kaget, shock. Dan gak sedikit sahabat yang lain itu buta mata di sana, nangis. Ada yang gak buta tapi minta kepada Allah, ya Allah butakan mata saya, jangan sampai mata ini melihat keindahan saya keindahan Nabi Muhammad. Makanya ada wasiat di wairi jamalikum nawari haram. Selain memandang keindahanmu, mata ini haram, gak memandang yang lain. Ada juga sahabat yang lain ikut meninggal, gak kuat meninggal karena kecintaan yang kuat. Kalau kita biasa melihat berita pertama suaminya mati, habis bini yang mati kita bilang romantis banget. Ini sahabat Nabi Muhammad lebih romantis lagi. Gak ada ikatan darah, gak ada ikatan kekeluargaan. Tapi ketika yang satunya wafat, yaitu Rasulullah, yang beberapa lagi itu wafat juga gak kuat, meninggal. Ada yang gila, ada yang meninggal gak kuat semua. Dan Sayyidina Abu Bakar itu termasuk ajladun nas, orang yang paling teguh, paling kuat di dalam menghadapi musibah ini pada saat itu. Ketika Sayyidina Umar berusaha untuk menghunus kepala orang yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, ditenangkanlah oleh Abu Bakar. Ditenangkan oleh Abu Bakar dan dibacakan satu ayat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul.
Afa immat aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Dan beliau melanjutkan setelah membaca ayat, beliau ucapkan nasihatnya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Beliau mengatakan barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad manusia. Beliau bakal wafat dan sekarang sudah wafat. Tapi orang yang menyembah Allah itu enggak bakal wafat sama sekali. Allah hidup selama-lamanya, enggak ada yang wafat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-hayy. Allah al-hayy, al-hayyul qayyum. Apa itu? Dalam kuliah masyhur hadirin,